Oke, baik. Kembali lagi teman-teman bersama saya di mata kuliah teori organisasi. Jadi kita sudah beberapa kali membahas berbagai macam topik mengenai teori organisasi. Dan kali ini masih dalam perkuliahan kita di satu semester ini, kita akan mulai membahas tentang sisi budaya dari organisasi begitu. Jadi seperti biasa beberapa materi sudah ada di LMS masing-masing, jadi teman-teman tetap bisa mengakses materinya. Cuman untuk pertemuan kali ini, saya pikir untuk mewarnai perkuliahan kita supaya nggak bosan, jadi saya mengundang seorang narasumber teman-teman yang nanti bisa menceritakan pengalamannya terkait apa sih organisasi dan budaya organisasi itu gitu. Jadi supaya kita dapat perspektif dari orang yang memang melakukan, orang yang memang kesehariannya berada dalam organisasi gitu. Jadi ini cukup menjadi pengalaman yang baik untuk kita mendengarkan dari perspektif expert atau praktisinya kalau boleh saya bilang. Untuk itu saya ingin kenalkan narasumber kita, Pak Samsi. Selamat siang Pak Samsi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya begitu. Jadi teman-teman, kita kehadiran Pak Samsi. Jadi sebelum saya tanya-tanya ke Pak Samsi terkait teori organisasi, saya kenalkan dulu nih beliau ini siapa. Jadi Pak Samsi ini bernama lengkap IGD Wayan Samsi Gunarte dan menempuh pendidikan S1-nya di ITB pada tahun 1984 hingga 1992, kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2-nya di Lincoln University, New Zealand di tahun 1999 hingga 2021 dan studi doktoralnya di Universitas Parahyangan dari 2015 sampai 2020, Pak Samsi ya. Dan beliau ini saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali dari tahun 2019, namun sebelumnya juga beliau ini Kabid Fasilitas Pengadaan Tanah di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan beliau juga aktif tergabung ke dalam organisasi Masyarakat Transportasi Indonesia, ya Pak Samsi. Sekali lagi terima kasih sudah hadir Pak Samsi. Dan teman-teman, jadi saya ini sempat mengenal Pak Samsi juga, dan saya tahu beliau selain menjabat sebagai Kadis juga cukup aktif memimpin beberapa tim begitulah ya. Jadi saya pikir beliau ini pekerjaannya mobile-nya cukup tinggi, kadang di Bali, kadang di Jakarta. Terakhir saya sempat dengar kabar Bapak ke Cina gitu Pak ya. Jadi banyak sekali aktivitasnya sehingga saya sengaja mengundang beliau untuk membahas topik budaya organisasi. Karena dengan banyaknya beliau berinteraksi dengan tim-tim atau organisasi-organisasi lainnya, saya pikir setiap organisasi itu selalu punya budayanya sendiri karena orang-orangnya berbeda, latar belakang mereka berbeda, persebaran gendernya, umurnya juga berbeda. Jadi itu pasti akan mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi itu bergerak, karakteristiknya dan budayanya gitu. Jadi Pak Samsi, saya ingin tanya yang paling basic dulu. Dari menurut Pak Samsi sebagai seorang praktisi gitu, budaya organisasi menurut Pak Samsi itu seperti apa? Iya, kalau saya ngelihat sih sebetulnya budaya organisasi itu adalah bagian penting yang menunjukkan sebetulnya bagaimana sih value ya, dan kemudian mission organisasi itu, dan kemudian visionnya itu dijadikan satu yang kemudian itu mesti terlihat dalam proses hariannya yang kemudian kita lakukan. Jadi day to day kita melakukan sesuatu dan kemudian bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita kemudian berperilaku dengan itu adalah budaya organisasi. Jadi termasuk di dalamnya apakah ada tradisi di organisasi itu, apakah misalnya pada prosesnya ada prosedur yang memang rutin yang harus dilakukan. Nah, dan kemudian nanti seperti apa kita akan melakukan refleksi, itu memang
harusnya memang itu yang disebut sebagai budaya organisasi itu sendiri. Ya, jadi dari pengalaman Bapak nih, kasih contoh ke kita dong Pak, kira-kira bentuk yang paling kecil yang Bapak amati budaya organisasi itu seperti apa? Oke, saya itu sebetulnya gini, saya dari sejak mahasiswa saya itu banyak sekali terlibat di organisasi. Salah satu yang membentuk saya itu adalah resimen mahasiswa. Nah, di resimen mahasiswa itu clear bahwa organisasi ini bentuknya adalah organisasi kemiliteran, di mana seluruh budaya, tradisi, dan kemudian perilaku setiap orang yang ada di dalamnya adalah mengikuti kaedah-kaedah militer dengan penerapan peraturan dinas, resimen mahasiswa, peraturan dinas garnison, kemudian ada peraturan disiplin, PBB dan sebagainya. Itu sangat simpel. Jadi ketika misalnya teman-teman atau adik-adik ada yang banyak aktif nih, ya masuk di satu tempat itu pasti akan dihadapkan pada tradisi maupun semua sistem yang ada di dalam, dan itu akan membentuk kita. Nah, nanti ketika masuk ke karate lain lagi. Dan saya kebetulan juga ada di Merpati Putih sehingga ada budaya yang berbeda. Ya, walaupun ada adopsi terhadap budaya-budaya lain karena ada semacam mungkin ada perkembangan di situ, ya. Tapi secara basic kita bisa lihat bahwa sebetulnya ini sumbernya dari mana. Nah, ketika kita bekerja, itu juga saya terus terang saya orang pindah-pindah, ya. Mulai dari R&D, dari riset, di mana saya ada di tempatnya orang-orang pintar semua dengan tradisi dan budayanya sendiri. Jadi bagaimana mereka menyikapi sesuatu, berperilaku terhadap sesuatu, bagaimana kemudian mereka menyampaikan itu dalam bentuk, mendeliver itu dalam bentuk produk dan sebagainya, sangat khas, ya. Kadang-kadang kita nggak perlu yang itu gitu ya, terlalu misalnya ada orang tiba-tiba minta tolong di atas pohon. Nah, seorang peneliti akan mengatakan, saya udah teriak-teriak orang ini minta diturunkan. Nah, dia malah bilang, kamu itu ada di ketinggian 9 meter, kalau kamu jatuh, kamu akan kira-kira kakimu itu patah. Nah, mereka nggak perlu itu. Yang mereka butuhkan adalah, saya minta ditolong supaya saya lebih cepat turun ke bawah, gitu ya. Jadi, ada budaya-budaya yang sebetulnya sangat kental dengan situasi pekerjaan misalnya. Kemudian saya juga pernah di lapangan ya, saya banyak terlibat di pekerjaan bencana. Di situ tidak diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang terlalu mendetail, yang ruwet, yang rumit, tetapi bagaimana action bisa dilakukan dengan cepat karena ada emergensi. Dan bagaimana emergensi dilakukan dengan kaedah-kaedah yang betul. Jadi secara kunci itu kemudian bahwa tuntutan satu pekerjaan itu akan memberikan perbedaan budaya di kita. Terakhir, sebelum ini saya di pengadaan tanah. Pengadaan tanah kita berhadapan dengan banyak orang. Dan orang yang jual tanah itu, Pak, kalau begitu dia ingin tahu selalu berapa harga tanah itu. Padahal sebetulnya yang menentukan harga tanah ada appraisal. Kemudian ketika mereka berproses, mereka tuh selalu menanyakan kapan akan dibayar. Nah, padahal pembayaran itu selalu artinya melalui proses pemerintah dan kemudian akan memerlukan waktu. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati dengan situasi seperti itu, putus komunikasi, maka ada kemungkinan akan terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Dicarilah, kemudian dikejar kemanapun, karena mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan properti mereka yang akan digunakan. Nah, sangat berharga buat mereka, gitu ya. Nah, karena itu tuntutan itu menjadikan budaya komunikasi kita harus baik, ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan berperilaku, bagaimana kita mengantisipasi hal itu sangat diperlukan. Dan sekarang saya berhadapan dengan banyak orang nih. Ketika waktu COVID kemarin kita nggak macet, ya. Saya tutup bandara, kita tutup pelabuhan. Akibatnya nggak macet, tapi teriak-teriak karena apa? Nggak ada uang. Ya, pariwisata mandek. Pariwisata mandek, dan mobil-mobil akhirnya tidak ada penumpang dan sebagainya, kesulitan.
Tapi setelah kita buka happy sebentar, sudah itu sekarang macet, mulai teriak-teriak lagi. Betul. Macet. Jadi dalam situasi seperti ini ya kita memang mau tidak mau harus melihat apa value kita, untuk apa kita ada di situ, dan kemudian seperti apa tuntutannya, dan kita harus berlaku seperti apa. Nah itulah yang sebenarnya menjadi basic dari budaya organisasi, dan ini yang sebetulnya menjadi salah satunya keunggulan dari organisasi itu sendiri. Kalau dia berhasil mengkristalkan budaya dengan baik dan memastikan bahwa budaya itu bisa dia implementasikan secara benar, maka sebetulnya dia akan maju dengan itu. Nah, saya kasih contoh nih. Karena saya pernah kerja di Korea ya. Korea itu ada 2 perusahaan yang budayanya bertolak belakang. Ya. Satu Samsung. Samsung itu perusahaan yang menuntut perfeksionis. Jadi mereka dibayar tinggi tapi harus perfect. Kerja nggak boleh salah. Ya. Mereka menghasilkan produk yang luar biasa bagus. Di sisi lain ada Hyundai. Nah Hyundai ini budayanya kekeluargaan, menggunakan sistem plasma, orang dianggap keluarga, kemudian mereka kalau salah disuruh memperbaiki, ya, dibayar tidak terlalu tinggi, tapi juga menghasilkan produk yang bagus. Jadi tidak ada budaya yang salah, yang ada adalah budaya itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi produktif. Gitu. Saya kira itu yang jadi poin di kita adalah bahwa budaya ada karena tuntutan, budaya ada karena memang tradisi, dan kemudian apa yang harus menjadi hal penting. Tapi kemudian yang nanti sangat perlu adalah bahwa apapun budaya itu dia harus bisa menghasilkan, bisa produktif. Kalau tidak, ya kita harus review kembali apakah budaya udah benar apa enggak. Gitu. Iya, sepakat sih Pak. Jadi nggak ada budaya yang salah begitu ya. Jadi kurang lebih dari cerita Bapak di Korea, Hyundai dan Samsung, kalau kita kan ini cukup jadi isu sekarang Pak di generasi anak-anak muda ini, teman-teman mahasiswa, karena saya sendiri mengalami dan merasakan perbedaan generasi dalam merespon budaya itu cukup berbeda, dan culture di dalam organisasi itu juga cukup berbeda. Nah kadang saya merasakan bahwa konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi ya karena mereka tidak sadar value-nya apa dan tidak sesuai dengan budayanya seperti apa. Nah Bapak merespon fenomena yang banyak sekarang dirasakan terutama teman-teman kita yang muda-muda ini gimana Pak? Ini kan masalah generation gap ya. Ya jadi kalau kita melihat generation gap ini, sebetulnya kita juga harus melihat tidak selamanya bahwa kita harus memegang satu hal yang kita anggap benar ya. Dari dulu itu benar gitu ya. Tapi mesti direview bahwa apapun sebetulnya kita review, karena apa? Target kita sebenarnya apa? Itu yang penting. Ya, bahwa apakah value ini masih cocok dengan target itu. Dan kemudian ketika kita bicara generasi sekarang, nah tentunya ini adalah merupakan bahan olahan yang harus kita terima. Ya, kalau misalnya yang datang itu bahannya agak getas, ya kita beresin dulu, jangan terlalu getas gitu ya. Karena kita menginginkan adalah produk ini adalah produk yang sangat kuat, yang matang. Dan kemudian kalau memang ini harus matang, ya harus investasi. Dengan posisi bahwa masukan yang ada di kita seperti apa. Kalau inputnya memang situasinya agak kurang bagus, ya kita perbaiki dulu. Tapi belum tentu loh input yang kita lihat kurang bagus tidak sesuai dengan yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang buruk sekarang. Barangkali ada keistimewaan lain yang juga sebetulnya bisa dipegang, tetapi tentu saja kita harus bisa mengalirkan ini kemana sebetulnya produk-produk ini, produk-produk zaman ini kita bisa arahkan. Ya. Ada yang karena mungkin terlalu banyak main games gitu ya, mereka lebih tahu teorinya apa segala macam, lebih paham. Tapi in fact lapangan tidak demikian. Karena itu memang mau tidak mau organisasi harus invest, bahwa mereka itu ya ajak ke lapangan.
berikan pemahaman, ini loh realnya life itu, hidup itu seperti ini realnya pekerjaan kita, ini yang kita hasilkan. Ini tidak sama seperti yang Anda pikirkan ketika Anda bermain game atau membaca semua yang datangnya dari media medsos, media online atau apa yang mereka mudah sekali dapatkan informasi. Jadi dan ya mungkin yang tua-tua ini harus lebih sabar dikit lah gitu ya. Karena yang sekarang lebih pintar daripada kita gitu. Karena mereka lebih akses informasinya udah luar biasa. Benar. Nah, kita juga nggak kalah pintar, lebih baik ya buka internet lah, bacalah. Dan menurut saya ini lebih banyak kepada taktikal yang berkaitan dengan bagaimana kita memastikan input yang ada itu benar-benar bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Karena pasti organisasi itu ada karena kita menginginkan sesuatu itu bisa efektif kita kerjakan. Kalau nggak, organisasi nggak ada. Terus yang Bapak sendiri lakukan nih ketika berada di katakanlah dua organisasi dengan dua budaya yang beda, gimana Bapak meresponnya? Artinya apakah proses adaptasi atau bahkan budaya ini kurang cocok sama saya, ayo kita rubah. Kan kadang gitu Pak, kalau kamu tidak sesuai dengan budaya organisasi tersebut, pilihannya dua, keluar atau enggak budaya yang diubah. Kalau Bapak gimana? Saya orang yang kompromis sebetulnya. Saya selalu berpikir efektivitas kerja itu bisa dicapai dengan cara apa, gitu ya. Nah, karena itu ketika saya masuk, saya pelajari benar sebetulnya. Ini tuh situasi yang saya hadapi seperti apa. Apakah saya bisa menggunakan gaya saya yang lama atau tidak? Jangan-jangan nanti kalau saya kerja dengan gaya saya yang lama, kemudian saya kerja sendiri, orang lain nggak bisa ngikut. Bukannya mereka tidak mampu, tapi sebetulnya mereka tidak siap untuk itu, gitu ya. Nah, kita mesti lihat sebetulnya situasinya seperti apa, dan yang penting itu sebetulnya adalah kita orientasi kita ini mau kemana sih, gitu. Siapa yang kita layani, efektivitas kerja kita seperti apa, kemudian ketika menangani satu proyek, measure effectiveness dari proyek itu akan apa, dan ini bisa dicapai dengan orang-orang seperti apa, ya. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kita perlu melihat apakah kita bisa mempertahankan model yang lama atau model kerja kita harus berubah. Kalau model kerja harus berubah, resikonya kita harus mempersiapkan benar waktu untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan itu memang harus di-manage. Tidak bisa kita menuntut perubahan, kita ingin sesuatu sekarang akan jadi, nggak mungkin. Jadi harus dilakukan, saya kerja dengan siapa dulu nih. Karena kalau saya kerja, misalnya ada beberapa orang di tim kita, ada orang tertentu yang sudah tidak memungkinkan bisa menerima tantangan ini. Lebih baik dia, oke, kita tinggal dulu. Tapi kita kerja dengan orang-orang yang mungkin bisa mengembangkan gagasan itu dan kemudian mempersiapkannya, dan kemudian setidak-tidaknya keluar draft kasar lah, seperti apa kita akan strategi kita akan mempersiap kebijakannya seperti apa, strateginya seperti apa, dan kemudian nanti bagaimana operasionalnya. Itu bisa benar bisa salah. Nah, sekarang kita ajak, setelah itu berjalan baru kita bisa mungkin ajak yang lain berproses. Jadi tidak bisa sekaligus yang namanya satu tim itu tiba-tiba kompak sekaligus, nggak bisa. Pasti butuh waktu. Akan ada yang sulit menerima perubahan, ada yang memang sudah siap ada di lintasan itu. Bukan berarti nanti kita bisa berharap bahwa ini akan lari kencang, belum tentu. Karena tim itu akan berjalan bersama-sama. Tentu saja yang di belakang harus ditarik. Yang sudah kencang, ya mau tidak mau harus agak pelan dikit gitu. Nah, disitulah fungsi leadership sebetulnya di dalam mengatur itu. Nah, prosesnya itu yang namanya manajemen. Bagaimana kita memanage itu proses. Tapi mengatur kecepatannya seberapa sekarang. Hari ini jam berapa? Kita mulai jam berapa? Nanti kita mau selesaikan nggak ini sampai malam? Atau kita tunda sampai besok? Nah, itu kan leadership itu ada di situ, Pak. Gitu. Jadi menarik polanya Pak Samsi yang saya lihat itu. Jadi Bapak lebih fokus ke efektivitas kerjanya. Karena kan ada juga orang yang fokus dari dulu begini.
pokoknya ya aturan main kita seperti ini gitu. Jadi ya jangan dirubah, kalau memang nggak bisa ya sudahlah. Toh kita dari dulu sudah seperti ini gitu. Kan ada yang seperti itu, kemudian yang saya lihat dari penjelasan Pak Samsi ini fokus kepada gimana cara kita mendeliver kerjaan ini secara efektif. Apakah ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Bapak, Pak? Kira-kira? Banyak hal, ya. Pendidikan berpengaruh. Tapi yang juga memberikan pengaruh besar itu pengalaman. Oke. Ya. Nah, pengalaman memimpin tim, dari tim yang kecil sampai dengan level menengah, ya, sampai dengan sekarang saya katakanlah saya ini ada di posisi pimpinan tinggi gitu ya. Itu sampai dengan tim yang cukup besar. Nah, bagaimana mengorganize tim ini proses. Ya. Ada orang yang bisa cepat dengan itu, ada yang memang pelan-pelan. Tetapi proses ini sebetulnya ya karena memang pertama pendidikan, kedua bahwa saya ada kesempatan untuk itu. Nah, karena itu saya selalu mengingatkan teman-teman mahasiswa kalau ada kesempatan di kampus itu ya jangan cuma datang kuliah pulang, tapi manfaatkan kampus itu sebagai laboratorium untuk belajar. Pembelajaran leadership, pembelajaran manajemen itu tidak bisa hanya di kelas. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena saya PNS, saya berproses juga dari bawah. Jadi mulai dari pendidikan prajabatan, kemudian nanti masuk ke pendidikan, dulu itu ada administrasi umum atau PM4, PM3, PM2, sampai yang nanti ada yang PM1, saya nggak sempat PM1. Nah, itu kita belajar dari konteks mulai mengatur diri sendiri, ya, mengatur tim yang sifatnya kecil melaksanakan satu aktivitas, sampai dengan nanti mempersiapkan satu proyek, kemudian mempersiapkan program, kemudian bagaimana melakukan pembinaan terhadap sistem. Jadi proses ini sebetulnya yang membawa kita untuk tahu ini itu membangun intuisi, kalau orang Bali bilang taksu gitu ya. Taksunya di situ karena memang sudah diproses dan kemudian ada basic gitu ya. Itu saya kira. Jadi banyak hal yang sebetulnya berpengaruh gitu. Berarti Bapak memulai dari bawah, meranjak karir. Kira-kira Pak, pentingnya kita memahami budaya organisasi dari dua perspektif anggotanya. Karena Bapak bilang tadi Bapak pernah merangkak dari bawah gitu ya, berkarir, artinya kan Bapak juga pernah menjadi anggota dalam tim gitu. Kemudian perspektif pemimpin itu sendiri terhadap budaya organisasi itu apa pentingnya Pak bagi anggotanya dan bagi pemimpinnya gitu? Perspektif gini, setiap pemimpin itu selalu punya gagasan, punya perspektif, punya pandangan. Dan dia selalu berusaha menerjemahkan apa yang menjadi mission dia. Ya. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa pada tahap pertama itu adalah melakukan memastikan mission statement. Ya, kalau di militer disebutnya tunyali, ya, tugas yang dinyatakan kembali. Gitu. Lebih jelas gitu berarti ya? Ya, dia harus jelas. Sekurang-kurangnya, simpelnya gini, dalam 2 menit, ya dia harus bisa menjelaskan tugas dia apa, hasilnya apa, bagaimana mengukur keberhasilan tugas itu. Semakin jelas, semakin bagus. Dan kapan dia harus selesaikan. Ya, nggak boleh panjang-panjang. 2 menit maksimal. Jadi itu yang kita sebut sebagai elevator ride. Jadi mission statement harus clear. Kadang-kadang mission statement itu hanya 1 kalimat kok. Ya, tapi memang sulit. Kalau saya sih simpel aja. You bisa nggak menerjemahkan atau menyatakan apa yang menjadi tugasmu terkait dengan proyek ini? Dia harus bisa menjelaskan itu dalam 2 menit dan clear, concise. Kalau tidak, kesana kesini dia memang belum paham tugasnya gitu. Benar. Ya, it's very simple sebetulnya. Itu yang pertama. Baru kemudian kita berbicara soal pimpinan itu pandangannya apa soal itu. Karena sebagai pimpinan ya artinya harus paham itu dan kemudian kita berikan kepada staff kemudian mencoba untuk melihat ini apa yang bagian mana yang menjadi bagian pekerjaan dia. Nah, setelah itu dia terjemahkan gitu.
Nah, ketika dia terjemahkan, dia harus melihat bahwa mission statement-nya itu jelas. Bahwa misalnya saya harus menyelesaikan kemacetan di suatu tempat, ya. Saya hanya punya waktu 2 jam. Bagaimana saya mengurai kemacetan di situ? Nah, dia harus bisa melihat apa yang dia tugasnya di mana dan kemudian apa yang bisa dia lakukan. Apa kapasitas dia untuk melakukan itu. Nah, itu kan kita bicara sekian komponen, ya. Masing-masing komponen harus bisa menjelaskan itu dan memastikan bahwa tugas dia selesai kalau ini kemacetan udah beres. Gitu. Kalau itu nggak beres, ya berarti memang tugas dia belum selesai. Dan itu kembali ke leader mengatakan bahwa ini mau dilanjutin apa enggak. Dan yang mendeklar bahwa oke, kita sudah selesai, itu adalah leader. Nah, itu dia mendeklar itu setelah melihat dari mission statement-nya dia. Kalau mission statement-nya nggak jelas, dia nggak bisa mendeklar kerjaan itu sudah selesai apa enggak gitu. Karena dalam perjalanannya banyak variabel-variabel lain yang masuk secara tiba-tiba ada, atau karena situasi berubah kemudian ada variabel. Nah, kalau mission statement dia nggak jelas, itu bisa geser-geser tuh. Itu yang bahaya. Jadi dia nggak tahu lagi sebetulnya bahwa ini sudah selesai, ayo kita pulang. Dan itu leadership itu harus menyampaikan bahwa stop ya, kita pulang ya, sudah ya. Benar. Dan dia harus bisa menjelaskan kepada publik bahwa tugasnya sudah selesai, it's your turn, gitu ya. Jadi itu yang menjadi satu hal yang sangat penting sebetulnya. Nah, kalau misalkan yang saya sering lihat kadang Pak, sekarang kan ketika teknologi maju, tadi Bapak sempat nyinggung terkait gimana kita gampang banget dapat akses informasi. Kemudian kita bisa mengcompare organisasi tempat kita berada dengan organisasi yang ada di luar sana, sehingga budaya organisasi atau value organisasi itu sekarang quote and quote ya, cukup gamblang bisa kita lihat gitu. Kok dia jam segini belum ke kantor? Sesederhana itu. Kok dia jam segini sudah pulang? Kok saya harus jam segini masuk ke kantor? Nah, itu kan bagian dari budaya organisasi yang tertuang dalam aturan mainnya. Nah, kadang kan tidak semua anggota di dalam organisasi bisa melihat itu sebagai sebuah budaya, dan kadang tidak sempat berpikir untuk melakukan adaptasi terkait itu. Tapi dia sudah langsung meng-compare. Karena gampang banget dapat informasi lain gitu. Nah, menurut Bapak terkait hal ini gimana? Ini kita itu punya masalah itu kok. Okay. Selalu melihat rumput tetangga lebih hijau daripada punya kita gitu ya. Kenapa kok orang lain lebih enak dibandingkan kita gitu ya? Uangnya sama. Uangnya sama, gitu, betul. Disinilah sebetulnya fungsi dari manajemen untuk bisa melihat bahwa ini merupakan bagian dari status quo sebetulnya, gitu ya. Bahwa misalnya si A karena tuntutan pekerjaannya adalah bahwa dia adalah product base, gitu ya, maka dia keberadaannya di tempat itu nggak diperlukan. Dia diperlukan dia selesaikan produknya. Si B karena dia mengawasi proses, maka dia harus lihat betul prosesnya, gitu. Dan kemudian si C karena dia adalah misalnya hanya perlu memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik atau melakukan quality assurance, ya, maka yang dia pastikan sekali-sekali dia lakukan cek ini sudah dilakukan dengan standar apa enggak, gitu. Dia kelihatannya cuma ngurusin orang lain aja, gitu ya, sudah standarnya udah dilakukan, ininya sudah dilakukan audit apa tidak, dan kemudian seperti apa hasilnya, apakah sudah disampaikan dengan baik, apakah sudah disampaikan dengan ramah, gitu ya. Kadang-kadang ngeselin juga tuh orang gitu ya. Tapi itu bagian dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi di dalam sekumpulan satu tim itu ya tidak semuanya mendapatkan tugas yang sama. Betul. Gitu. Bahkan dalam satu kelompok kecil aja, satu regu infanteri ya. Satu regu infanteri itu terdiri data satu bahwa ada tugas pengamanan, ada tugas penghancuran, ada kemudian
tugas untuk melakukan komunikasi misalnya. Jadi ada yang harus langsung direct ke depan, ada yang harus melambung, ada yang kemudian mengamankan perimeter. Ya. Nah, ya kita nggak boleh iri dong gitu ya. Memang dia karena tugasnya adalah melakukan pengamanannya, dia di pinggir-pinggir gitu. Dia nggak nyerang, nggak kebagian. Tapi efektivitas dari satu tim ini adalah ketika dia berhasil membebaskan sandera atau menghancurkan satu sasaran dan sebagainya. Jadi orang itu harus melihat sebagai apa bagian dari tugas dari tim ini. Karena itu tadi saya katakan mission statement is very important, gitu. Harus jelas mission statementnya itu untuk bisa melihat bahwa kita ini secara tim udah berhasil apa enggak, gitu. Jadi orang tidak melihat dia memang gitu. Jadi misalnya satu ini banyak nih yang terjadi ya. Infanteri tugasnya itu kan jalan kaki tuh, ya. Dia nyerang jalan kaki. Kemudian ada artileri medan, ngurusnya meriam, sekali-sekali jedung, sambil ngopi, sambil tidur pun dia bisa kerja, gitu ya. Ya kita nggak usah ngomelin orang artileri bahwa dia tidak seperti orang infanteri. Enggak, infanteri itu kebanggaannya sebagai infanteri. Jadi dia harus bangga dengan budayanya dia, karena target yang dia bebankan sama dia itu adalah untuk menghancurkan dan memasuk dari darat. Kalau orang ini cuma nanti kurang ke kiri, setel ke kanan lagi. Nah, urusannya seperti itu. Nah, jadi kita punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi nggak usah khawatir kalau orang lain memang kelihatannya lebih nyaman, belum tentu senyaman kita kok. Ya, betul. Jadi happy lah dengan budaya kita sendiri pada bagian kita menyelesaikan efektivitas kerja kita. Ya, jadi teman-teman, jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Samsi itu sudah sempat kita bahas. Kita sebutnya di sini namanya diferensiasi dan spesifikasi kerjaan. Jadi memang pengembangan, jadi saya harap teman-teman masih ingat semua. Jadi dalam pengembangan organisasi itu kita pasti semakin besar organisasi itu kita dibutuhkan semakin banyak unit-unit yang punya fungsi dan kerjaan spesifik. Gitu. Jadi Pak Samsi sudah jelaskan ternyata yang kita pelajari nggak sia-sia gitu. Kadang dari nama mata kuliahnya aja Pak Samsi sebenarnya ini cukup membosankan. Jadi, teori organisasi gitu ya. Jadi apa ini gitu loh. Kadang barangnya ini apa gitu. Kadang mahasiswa juga mungkin bingung kok saya harus belajar seperti ini. Cuman ternyata dari penjelasan Pak Samsi sendiri, apa yang kita pelajari di kelas itu ternyata di prakteknya ya memang seperti itu. Mungkin asumsi saya adalah ya banyak yang kurang cocok dengan budaya yang tadi Pak kita diskusikan tentang rumput tetangga lebih hijau karena lupa terkait tugas dan fungsi mereka di unit tersebut gitu. Jadi ketimbang fokus ke tupoksinya malah sibuk nengok tetangga ya. Sibuk nengok tetangga gitu. Nah, ini menarik Pak. Jadi ini teman-teman besok kan lulus harapannya pasti bekerja. Pekerjaan itu juga salah satu organisasi. Pun ketika teman-teman ini kompetensinya baik juga akan menjadi pemimpin seperti Bapak gitu. Boleh dikasih statement ini Pak, artinya menjelaskan secara lugas apa poin-poin yang kira-kira teman-teman mahasiswa kita ini butuh latih, walaupun tadi Bapak beberapa kali juga sudah sempat singgung, butuh latih, butuh dikembangkan lagi dan diasah terus. Sebetulnya simpel ya. Ketika kita masuk ke suatu organisasi, kita memang harus pelajari organisasi itu dan coba berpikir sebagai pimpinan. Walaupun mereka bukan pimpinan. Walaupun bukan pimpinan, tapi coba berpikir pada posisi pimpinan supaya kita bisa paham dengan baik sebetulnya fungsi kita itu di mana. Nah, artinya begini, kita tidak ada di dalam satu panci yang mungkin kayak katak gitu, taruh di panci dan kemudian dia cuma tahu itu aja. Dia harus melihat bahwa ada kompor, ada dia taruh di air, ada kompor, kemudian ada yang lain-lain. Yang sebetulnya dia harus tahu bahwa dia mesti tahu bahwa kalau dia merasa nyaman di situ, belum tentu kenyamanan itu sebetulnya memberikan sesuatu. Jadi dia harus bisa lihat dia akan berubah kemana gitu. Jadi organisasi harus dia lihat pada skala yang lebih besar.
Itu aja simpel aja kok sebetulnya. Nah, kalau dia sudah bisa lihat itu secara besar bagian dari pekerjaan dia akan bisa melakukan dengan lebih baik sehingga bisa memberikan feeding kepada orang lain dengan tepat. Ya. Gitu. Terus ini Pak, jadi saya masih ingin tanya kembali, kira-kira Bapak pernah nggak melakukan perubahan budaya di tempat kerja Bapak atau dengan tim yang Bapak pimpin? Saya pernah mentransformasikan ya. Ketika saya di Litbang, saya coba untuk mentransform organisasi itu dari organisasi generasi 2 kalau nggak salah, kemudian untuk ditransfer menjadi generasi keempat, kelima malah. Ya. Jadi kita balik organisasinya. Jadi yang tadinya piramida ke bawah, kemudian kita puter. Jadi struktural melayani fungsional. Jadi fungsional yang bergerak. Nah, itu butuh proses karena apa? Fungsionalnya harus fight. Nah, kebetulan kalau organisasi Litbang fungsionalnya udah pasti jago. Dia memiliki kapasitas yang kita anggap cukup, tahu persis apa yang harus terjadi dengan yang dia pahami. Nah, karena itu kita balik sehingga si struktural ini hanya melayani dia, lebih bersifat melayani dan kemudian mengarahkan. Nah, tapi struktural harus pinter, harus bisa melihat juga apakah mission ini bisa diselesaikan atau tidak. Nah, karena itu memang saya coba akhirnya mengadopsi apa yang disebut sebagai organisasi kerekayasaan. Jadi berproses. Semua orang mulai belajar bagaimana mempersiapkan instruksi kerja, bagaimana kemudian melaksanakan pekerjaan, melaporkan pekerjaannya. Dan dia harus paham bahwa dia bagian dari tim yang besar. Nah, itu transformasi. Di sisanya saya banyak bekerja dengan orang-orang baru. Ketika saya pindah ke fasilitasi pengadaan tanah di Jakarta, itu organisasi baru. Dan benar-benar murni dari anak-anak yang muda yang masih scratch gitu ya. Jadi masih bersih, masih belum tahu ini barang apa dan kemudian kita sama-sama belajar. Saya kemudian banyak melakukan hal baru dan mempersiapkan perencanaan termasuk menyusun SOP baru dan sebagainya. Nah, itu bersama-sama mereka dan sama-sama belajar. Akhirnya yaitu kita menemukan sendiri pekerjaan kita seperti apa. Karena kadang-kadang ya terus terang banyak organisasi yang disiapkan ada slotnya, tetapi sebetulnya nggak benar-benar dirinci ini tugasnya apa sih sebetulnya, apa yang menjadi measure of effectiveness dari organisasi ini atau tim ini. Gitu. Nah, terakhir saya masuk di tempat yang sangat settle sebetulnya. Dinas Perhubungan Provinsi Bali itu settle dari dulu ya gitu-gitu aja, gitu ya. Ada hal yang saya lihat yang perlu berubah adalah bahwa level antisipasi, gitu ya. Jadi kemampuan untuk tanggap ya terhadap situasi itu memang perlu diperbaiki. Jadi saya hanya melihat bagian mana kira-kira yang perlu dilakukan. Karena apa? Kalau kita menangani transportasi itu hanya dengan cara seperti ini nggak selesai. Kita akan menjadi bagian dari masalah. Betul. Ya. Nah, karena itu kita harus keluar. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus keluar dari bagian dari masalah itu dan benar-benar bagaimana menyelesaikan problem itu, fokus terhadap problemnya. Situasinya memang yang kita hadapi kalau di pegawai negeri ini kan orang terbatas ya. Terlalu banyak pekerjaan, orang terbatas, dan kemudian tidak mudah untuk mengambil orang baru. Beda dengan membentuk tim kecil yang seperti misalnya di bencana gitu ya. Itu saya dengan mudah mengambil orang dan kemudian menginvestasi secepatnya supaya dia bisa menjadi satu tim yang solid dalam waktu pendek gitu. Nah, di organisasi yang settle seperti ini benar-benar butuh waktu, benar-benar investasi, sehingga saya lihat saya membutuhkan hampir 1,5 tahun untuk melakukan transformasi itu. Sampai akhirnya saya bisa mengatakan bahwa tim saya ini siap untuk menangani situasi yang sulit dan kemudian dia siap untuk membuat perencanaan yang lebih baik. Ini memang butuh waktu. Kira-kira 1,5 tahun lah. Saya cukup lama sebetulnya. Kalau saya lihat, jadi waktu saya investasi saya yang terpakai gitu ya. Terus tantangan paling besar Pak ketika Bapak
mencoba melakukan transformasi organisasi ini? Sebetulnya yang saya perhatikan adalah budaya dasar dari daerah itu. Ya, orang Bali secara spesifik orang-orang yang sebenarnya nurut, tetapi mereka punya beban di adat, yang sebetulnya membutuhkan kehadiran mereka secara fisik. Iya, betul. Nah, ini berpengaruh besar terhadap kinerja. Karena dengan fokus yang berubah, begitu ya, untuk kembali lagi ke fokus dia ke pekerjaan itu butuh waktu. Betul. Kita tinggalin pekerjaan satu hari, akan butuh 3 hari untuk return, gitu ya. Sampai akhirnya kita benar-benar bisa firm. Dan itu cukup banyak. Yes. Ya. Nah, ini membutuhkan taktik bahwa kelihatannya tim itu tidak bisa hanya bergantung pada orang tertentu dengan kapasitas seperti yang saya lakukan ketika saya ada di Litbang. Litbang itu saya kasih orang pekerjaan, kemudian mereka mengerjakan, saya tahu dia sudah kompeten dengan itu kok. Dia akan pekerjakan dan kemudian dia akan selesaikan seperti tidak ada gangguan lain, itu hampir tidak ada. Kalau di sini kita selalu berhadapan, banyak sekali di antara itu yang terganggu lah. Pekerjaan dewayatnya, fitrayatnya, manusianya banyak sekali gitu ya. Nah, kadang-kadang kita kehilangan tim, ya, itu cukup banyak. Nah, karena itu komposisi tim harus bagus. Jadi harus ada orang yang bisa ngegendong pekerjaan orang lain pada saatnya. Kalau tidak ada, jebol itu pasti. Ya, betul. Ya. Dan tuntutan seperti tuntutan sebelumnya Gubernur Koster tuntutannya tinggi. Jadi setiap OPD itu memang diminta untuk ready ketika dia memerintahkan sesuatu dan segera merancang aktivitas itu untuk bisa running secepatnya. Dan itu memang tidak mudah, ya. Nah, karena itu timnya harus standby, harus siap. Ketika dengan situasi tim kita yang memang invalid gitu ya, nah setidaknya ada yang gendong. Nah, karena itu harus berani total. Jadi terpaksa misalnya orang dari tim lain kita ambil karena kita tahu bahwa ini masih memungkinkan nih. Jadi fleksibilitas itu harus dibangun, gitu. Ya otomatis sebetulnya nanti ya akan muncul bahwa kita punya keleluasaan bahwa ternyata orang yang tadinya kita pikir hanya bisa jadi back, nyerang pun nggak apa-apa lah, bisa lah sekali-sekali karena kita membutuhkan dia jadi penyerang, gitu ya. Nah, hanya sebagai pimpinan ya harus disediakan, sarananya harus disiapin. Jadi itu yang harus kita benar-benar pastikan gitu. Iya, ya sebenarnya saya juga pengen nanya tentang ini Pak, karena saya ingat zaman saya kuliah dulu, salah satu tugas saya itu saya menjelaskan tentang bagaimana tanggal libur pemerintah Provinsi Bali itu selalu lebih banyak ketimbang tanggal libur nasional. Gitu. Jadi saya sampai ngitung tuh satu-satu ngebandingin yang Bali dan nasional Bali, karena kita punya adat dan tradisi kita sendiri, sehingga memang ada beberapa hari itu yang kita libur dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu. Dan sepakat dengan yang Pak Samsi sampaikan bahwa keberadaan kita di adat dan di upacara-upacara lain itu memang cukup mengikat. Itu yang juga pengen saya address lagi ke Bapak. Tadi kan Bapak juga sudah menceritakan pernah ada di Jakarta dengan tim-tim yang sedemikian rupa. Nah, terus menjembatani perbedaan ini loh Pak. Karena kan logik sederhananya semakin banyak libur, waktu untuk bekerja semakin sedikit gitu. Apalagi ditambah setiap kita ngambil libur, fase untuk kembali mengikat diri ke kerjaan itu juga butuh waktu. Nah, itu gimana Pak? Ya, Bali kalau saya lihat ya pemerintah Provinsi Bali ini lumayan bagus lah mulai mengantisipasi itu dengan penerapan kerja digital. Jadi kita ada kantor virtual yang memungkinkan kita untuk bekerja dari mana saja. Hanya saja kadang-kadang ada hal-hal fisik gitu ya yang membutuhkan kehadiran itu akan agak sulit. Tapi sekarang sudah sangat terbantu sebetulnya dengan adanya Zoom dan sebagainya. Kuncinya sebetulnya adalah komunikasi. Ya. Kalau komunikasinya macet, ini yang repot. Nah, karena itu basic yang saya tanamkan kepada teman-teman, oke lah,
kita punya beban yang cukup besar. Tapi juga dengan adanya kantor virtual kita bisa kerja di mana saja. Tapi tolong dikomunikasikan, karena kalau tidak dikomunikasikan, ini akan jadi problem buat yang terpaksa melaksanakan pekerjaan itu, dari dibebani pekerjaan itu dan kemudian harus mengerjakan. Dia juga harus menerima informasi yang cukup, dan dia juga harus bisa menyampaikan apa yang sudah dia kerjakan. Nah, Pemprov Bali lumayan bagus kalau saya lihat dengan itu, sehingga readiness ya terkait dengan artinya dengan situasi yang kita alami sekarang itu jauh lebih baik dibanding ketika saya awal masuk ya. Dan COVID itu memberikan blessing in disguise dalam situasi itu. Dulu kita nggak bisa membayangkan bisa meeting setiap saat online. Dulu nggak pernah kita bayangkan. Sekarang sambil saya mengerjakan sesuatu ya yang rutin bisa saya kerjakan, nggak perlu pemikiran, kita masih bisa meeting, bisa rapat, dan kemudian dalam perjalanan kita bisa rapat. Itu luar biasa saya lihat, dan ini yang diperkuat oleh Pemprov, termasuk memperkuat sistem digital. Ya. Itu kunci. Cuman ya tentu saja yang harus hati-hati adalah jangan sampai perubahan ini kemudian juga mengubah budaya kita. Nah, betul. Surat jadi terlambat, jadi yang seharusnya surat itu seminggu sebelumnya sudah disampaikan, sekarang sehari sebelumnya nih baru nyampe. Iya, benar. Jadi kita akan kesulitan untuk melakukan scheduling, termasuk dalam mendelegasikan pekerjaan, karena sudah terlanjur memerintahkan seseorang untuk pekerjaan A yang kita anggap kompetensinya di situ, kemudian tiba-tiba ada pekerjaan lain. Iya, betul. Nah, ini tidak bisa kita hindarkan. Nah, karena itu leadership akan bicara soal bagaimana memprioritaskan dan kemudian mengambil tanggung jawab. Ya, karena nggak semuanya kita bisa kerjakan, benar. Ya. Bahkan apalagi kalau kebetulan yang banyak hubungan koneksi dengan luar, dengan Jakarta, dengan luar negeri dan sebagainya, sudah terlanjur janji, tiba-tiba ada perintah dan sebagainya. Ini harus pintar-pintar kita melihat. Ya. Nah, itu kuncinya. Bahwa kita akan sebetulnya di situ human itu akan dibutuhkan. Kita tetap yang akan mengendalikan itu. Kalau enggak kita stres dengan itu. Ya. Karena ini makin cepat dan makin hari makin bergulir. Gitu, ya. Ya, jadi kita sebenarnya sudah berangkat mendiskusikan dari yang tadi kan kita lebih banyak mendiskusikan budaya di dalam, gitu Pak ya, budaya organisasi di dalam. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah cukup bergeser budaya dari luarnya. Tadi kayak konteks Bali. Apakah Bapak melihat konteks daerah, apalagi Bali, dan saya kira daerah-daerah lain di Indonesia pasti punya budayanya sendiri. Seberapa besar kira-kira menurut Bapak itu mempengaruhi budaya organisasi, suatu organisasi, Pak? Banyak. Ya. Jakarta itu sesuatu yang berbeda, dunia yang sangat berbeda. Ya. Tuntutannya beda. Dan kemudian orang juga dihadapkan pada situasi yang jauh lebih sulit, sehingga mereka fighting spiritnya jauh lebih tinggi. Dan kemudian istilahnya, ya kalau mereka jam 5 harus ada di kantor, jam 5 di kantor. Pulang jam 2 malam, pulang jam 2 malam. Itu tuntutan, ya. itu dia akan kerjakan. Sehingga kecepatannya jauh lebih tinggi. Nah, Bandung saya lihat ada di belakangnya Jakarta sedikit ya. Nah, tapi ada budaya lain di situ ya. Dan di situ memang istilahnya kalau bisa besok kenapa mesti sekarang, karena misalnya seperti itu ya. Itu ya diceritakan juga sih sebetulnya dengan budaya Kabayan dan sebagainya. Ya. Kita masih berhadapan dengan case-case seperti itu. Tapi Bandung itu kita punya orang-orang yang kreatif ya. Karena mereka lebih punya waktu, lebih rileks menghadapi sesuatu, mereka lebih kreatif dan gak ada tekanan. Jadi sepertinya hampir tanpa tekanan gitu loh. Bisa aja mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda gitu. Itu saya lihat kadang-kadang surprise juga, kok jadinya begini ya. Padahal saya mintanya seperti itu gitu ya. Jadi harus hati-hati juga tuh. Terlalu kreatif. Karena ada waktu untuk dia berpikir. Ya.
Dan memang cocok, Litbang taruh di situ cocok, pusat pendidikan terus itu totally. Jadi lingkungannya mensupport untuk itu. Jakarta taruh Litbang nggak ada waktu untuk mikir, ya duduk pun nggak ada waktu gitu. Ketinggalan bis udah habislah segala-galanya seperti itu. Jadi harus mahal kita berangkat. Nah Bali sebetulnya ini menarik karena pertama keunggulan orang Bali itu unggul dari sisi pertama kejujuran, kemampuan untuk menerima keadaan buruk, situasi yang selalu menekan kanan kiri. Nah, itu sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Dan saya lihat memang di satu sisi dengan tekanan yang besar itu akhirnya banyak yang kalau sudah misalnya kena hari raya gitu, benar. Itu pekerjaan tuh bisa mulur 2-3 minggu. Nah, kita harus pinter-pinter nih melihatnya. Kapan ini harus diselesaikan? Kalau bisa jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah selesaikan karena ini akan ada hari raya. Jadi itu juga yang membuat kita jadi menghitung seperti bagaimana kita menyelesaikan. Jadi sebagai seorang pimpinan kewaspadaan kita juga akan berbeda. Ya, Jakarta dengan situasi seperti itu kecepatan yang begitu tinggi juga kita harus hati-hati karena kalau nggak kejeblos. Ya. Nah, Bandung dengan kreativitas seperti itu kita mesti cek nih hasilnya kambing apa sapi. Kalau memang targetnya sapi harus jadi sapi, jangan sapi jadi kambing gitu loh. Nah, Bali ya harus diperhatikan kapan harus selesai karena orang Bali tahu kalau suruh bikin sapi dia akan bikin sapi. Cuman kapan selesai sapinya ini nggak jelas. Nggak jelas, benar. Begitu ada ini, tunggu dulu gitu. Benar. Nah karena itu memang budaya di sekitar kita itu akan berpengaruh besar. Ya, saya lihat saya beberapa tempat seperti misalnya saya di Korea dan sebagainya. Saya sempat kerja di Korea juga 1 tahun gitu ya. Ya memang mereka juga punya masalah yang sama dengan kita. Jadi ada pemikiran marginal karena mereka juga bangsa yang terjajah cukup lama. Ya, sudah mengalami penjajahan Cina, mengalami penjajahan Jepang, mengalami Amerika ada di situ sampai sekarang. Dan mereka harus bergerak terjepit di antara raksasa Cina kemudian dengan kecepatannya kemajuannya Jepang. Nah mereka harus fight. Nah karena itu mereka harus lebih agresif. Ya. Keagresifan itu juga terbawa dalam pekerjaan. Agresif secepatnya, nggak usah. Kalau bisa selesai sekarang aja, ngapain besok? Jadi segala macam cepat gitu. Sampai akhirnya kita tidak tahu lagi yang sebetulnya benar-benar perlu cepat nih yang mana gitu. Karena semuanya harus cepat. Semuanya harus cepat. Jadi pusing juga gitu. Mereka stres dengan situasi mereka stres. Nah karena itu di situ leader harus bisa melihat mana yang harus cepat, mana yang kira-kira belakang. Karena kita tahu kapasitas sebetulnya manusia itu ya 11-12 lah. Waktu juga cuma 24 jam. Bahkan yang kita perlu istirahat, kita perlu makan, kita punya keluarga dan sebagainya. Tentu saja tidak bisa kita lepaskan. Ada sesuatu yang akhirnya tersisa untuk bekerjanya. Part dari itu sekian persen yang harus kita pakai. Kalau enggak habis juga gitu. Nah, ya saya lihat sih sebetulnya di situ kuncinya bahwa orang harus bisa melihat bagaimana keseimbangan ini bisa dijalankan. Kalau memang desakan dari luar memang tidak seimbang, ya mau tidak mau komposisi tim harus diperbaiki. Nggak bisa mempertahankan tim yang sama digunakan di Bandung untuk dipakai di Bali, atau tim yang sama di Jakarta dengan di Bali. Ya, saya lihat teman-teman yang di instansi vertikal lah, yang instansinya Jakarta nih yang ada di Bali, mereka kan menerima feeding gitu ya, itu jauh lebih besar. Walaupun Bali libur, mereka nggak bisa libur. Ya, timnya harus kuat, timnya harus benar-benar terisi dengan orang-orang yang bisa bekerja pada saat libur. Gitu. Kalau nggak bisa celaka itu. Nah kalau kami di perhubungan lebih parah lagi karena pada saat orang libur kami nggak libur. lebih lagi. Itu situasi yang kita hadapi mau nggak mau ya harus berpikir ini komposisi tim harus seperti apa. Kalau Lebaran tentu saja orang Bali dia bisa bekerja. Natal kita lumayan semuanya bisa bekerja kecuali yang mungkin teman-teman yang Nasrani. Nah tinggal kita melihat kira-kira bagaimana ini.
ya kurang-kurang ya teriak ke teman lain lah minta tolong Iya, gitu ya. iya. Artinya pengaruh budaya daerah itu cukup keras berarti Pak ya, untuk mempengaruhi gimana budaya di suatu organisasi itu berarti. Sangat berpengaruh, ya sangat berpengaruh. Dan kita mesti pinter-pinter ngelihat ini gitu. Nggak bisa pinter aja, harus pinter-pinter. Pinter-pinter, double pinternya double pinter pinter. gitu. Iya. Ya, malah saya ketemu rumus. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman bisa simak secara seksama gitu ya, banyak sekali ilmu, termasuk untuk saya sendiri sebenarnya. Jadi saya sendiri bisa dapat rumus nih kira-kira ketika konteks daerah budayanya di Bali yang saya sempat jelaskan tadi, tanggal liburnya lebih banyak ketimbang nasional, upacara adatnya lebih banyak, dan itu kadang sifatnya juga wajib. Jadi kewajibannya double Pak ya, wajib kerja, tapi di satu sisi juga wajib melakukan dan datang ke suatu upacara. Iya. Jadi fleksibilitas, ternyata saya dapat kunci dari Bapak itu, fleksibilitas cukup penting untuk merespon. Artinya waktu kerja sebenarnya bukan nggak jelas Pak ya, karena kan kalau kita di Bali kan kalendernya juga sudah jelas kan, kapan tanggal upacara, hari raya. Tapi mungkin yang tidak pernah dilakukan, yang sudah Bapak singgung tadi, menghitung tadi Pak. Kayaknya kita luput untuk menghitung. Mengantisipasi waktu. Gitu, benar. Saya juga akhirnya refleksi sendiri nih. Dia mikir, oh iya ya, kita nggak pernah tiba-tiba besok, oh udah galungan gitu. Padahal harusnya ada hal lain gitu Pak. Gimana Pak? Ya, saya kira ini bagian dari tugasnya teman-teman Bali lah. Kita di Bali ini berhadapan pada situasi itu, sehingga harus antisipasi. Di luar negeri masalah yang sama. Begitu winter kita akan kesulitan. Waktu makin memendek dan kemudian dingin. Ya, nggak nyaman juga kerja. Selalu harus ada heater. Keluar harus pakai pakaian pakaian yang memadai. Dan kalau hidup di tempat seperti itu, ya kalau zaman-zaman dulu ketika saya masih di New Zealand misalnya, saya mesti nyiapin kayu bakar, dan itu harus ditabung tuh kayu bakar itu menjelang ke winter. Orang tua kita juga dulu begitu. Nah, kenapa ada tumpak wariga misalnya? Kenapa ada? Itu proses menuju galungan. Ya. Dan itu harus dipersiapkan. Jadi binatang itu dipersiapkan, semua dipersiapkan. Ini challenge yang menurut saya yang harusnya kita antisipasi, dan ini yang membuat kita jadi unggul karena tuntutannya besar. Keunggulan ini kita dibantu dengan upacara-upacara itu. Itu di tempat lain nggak ada tuntutan itu. Yes, betul. Sehingga mereka masih bisa santai, masih bisa berpikir, masih bisa berkreasi apapun gitu yang mereka mau lakukan. Nah, tentu saja dengan situasi seperti ini akan menghasilkan manusia-manusia yang seharusnya bisa lebih baik. Nah, karena itu ini manfaatkan situasi ini. Jadi saya tidak melihat, kita tidak boleh menyerah dengan situasi ini. Harus kita manfaatkan, kita jadikan sebagai base untuk keunggulan kita ke depan. Gitu. Ya, saya kira itu tantangan kita semua teman-teman. Jadi baik mahasiswa kita yang ada di Bali, begitu juga dengan di NTT, saya kira kita punya budaya daerah masing-masing yang tanpa kita sadar kadang mempengaruhi bagaimana perilaku kita di dalam sebuah komunitas, dalam masyarakat, dalam organisasi. Tapi bukan kita dalam posisi untuk menyalah-nyalahkan budaya gitu Pak ya, tapi lebih ke gimana kita meresponnya, kemudian mencari jalan keluar kalau kira-kira budaya itu katakanlah menghambat seperti itu. Dan mungkin terakhir Pak, sekaligus closing statement Bapak juga nanti disampaikan tolong ke mahasiswa kita semua ini. Ini kan mahasiswa dari Prodi Administrasi Negara, jadi kita mempersiapkan mereka untuk sebenarnya menjadi calon pemimpin, karena kita mengajarkan mereka cara manajemen yang Bapak sampaikan tadi. Apa pesan khusus Bapak nih, yang berkaitan juga respon mereka terhadap budaya organisasi dan juga mereka sebagai individu yang kita siapkan nanti untuk pemimpin masa depan? Saya sebenarnya cuma mau satu kata aja sebenarnya, kritis. Kritis. Iya. Oke. Nah, ini kenapa kita harus kritis? Ya? Jadi jangan terima segala sesuatu yang mekanik. Mekanik itu gimana Pak? Jadi kalau misalnya
dari A ke B ke C ke D ya. Terima-terima aja gitu. Terima-terima aja gitu ya. Tapi benar-benar berpikir untuk apa sih sebetulnya A B C D ini dilakukan. Jadi kita harus lebih belajar. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa sebetulnya kalau kita mempertanyakan B ini untuk apa ya? Apakah memang iya harus setelah A itu B? Nah, kita akan bisa melihat bahwa budaya ini sebetulnya ada di kita itu karena apa? Itu akan kita akan bisa menerima dengan baik bahwa kalau memang ini ada sesuatu yang menghambat nih dari sisi ini, dan kita harus bisa melihat bahwa sebetulnya yang penting itu adalah bagian ini dari B gitu ya. Nah, being critical ya, terhadap situasi itu, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan kenapa, why, itu penting sekali. Itu ditanamkan kepada setiap calon-calon manajer. Siapa yang akan menjadi pemimpin ke depan, selalu mempertanyakan kenapa. Bukan kita menolak, tapi pertanyakan kenapa. Bahwa ini kalau memang mau dilakukan, harusnya ini dilakukan dengan seperti ini. Dan kita paham betul sebetulnya apa sih yang penting dari sini. Supaya tidak membuta. Ketika kita membuta mekanik, kita terjebak pada situasi ya memang begitu gitu. Nah, mulai gitu. Benar. Nah, ini menurut saya adik-adik yang generasi muda sekarang ya, dengan informasi yang sudah diterima, pahami itu dan kemudian coba implementasikan bahwa kalau kita mau belajar organisasi itu memang sudah ada sebelumnya, budaya itu ada sebelumnya, tapi nggak usah risih dengan budaya itu memang ada, tapi kita masuk ke situ juga kita perlu mempersiapkan diri kita, mempertanyakan itu, mempersiapkan itu, dan kemudian melihat apa yang baik yang bisa kita berikan. Ilmunya sederhana, kayak orang main bola lah. Kalau mau ngoper ke teman itu butuh operan yang kayak apa? Nah, nggak bisa orang yang pemain stylish kemudian dikasih bola daerah, itu nggak mungkin, gitu, nggak akan kekejar sama dia, gitu. Nah, itu penting untuk dilihat. Jadi kritikal terhadap sesuatu, kemudian coba lihat kenapa ini begini, pahami, dan kemudian baru bagaimana kita akan bersikap dengan ini. Nah, itu akan kembali muncul nanti value kita akan seperti apa, value organisasi seperti apa, value saya seperti apa yang bisa saya kompromikan, kan gitu. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsi atas waktunya, dan saya kira ilmunya luar biasa. Dan teman-teman, sekian mata perkuliahan kita pada hari ini terkait budaya organisasi, dan kita ketemu lagi di kelas kita berikutnya. Terima kasih semua.